Ya, Sobat Bonanza, terima kasih masih bersama dalam talk show 1 jam bersama SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri. Dan di studio, saya Yulfa tidak sendirian, tapi ada Ibu Satriani selaku Kepala Sekolah di SMP Pawiyatan Daha 1. Masih ada Pak Joko di Waka Kesiswaan dan juga Pak Anang di Waka Sarana dan Prasarana. Dan tadi di segmen pertama kita sudah mendapatkan gambarannya tentang profil SMP Pawiyatan Daha 1, kemudian termasuk SMP plus PPST ya, pengembang seni tradisi, dan kemudian juga ada beberapa capaian-capaian yang sudah diraih, dan satu informasi yang cukup mencengangkan juga bahwa SMP Pawiyatan Daha 1 ini sudah berdiri sejak tahun 1932 ya, sebelum Indonesia merdeka itu ya. Jadi sudah memang benar tidak hanya tertua di SMP swasta tapi juga di SMP negeri ini paling tua ya. Oke, baik, silakan Anda yang ingin bertanya-tanya, mumpung ada narasumber yang langsung bisa menjawab dari SMP Pawiyatan Daha. Silakan teleponnya di 778-555 atau SMS WhatsApp ke 081-5562-4444. Kita ke penanya pertama dulu ya. Ada Ibu Ira di Baluwerti. Ini yang ditanyakan tadi sebenarnya sudah disinggung tapi tidak apa-apa ya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Apa keunggulan SMP Pawiyatan Daha 1 dibanding SMP swasta yang lain? Kemudian bagaimana untuk tahun ajaran baru di era pandemi saat ini? Nah, itu yang ditanyakan ya. Monggo, siapa yang menjawab? Silakan. Bu Pak Joko, Bu Satriani atau enggak, Pak Joko, monggo. Ini yang beda, bukan kami unggul atau enggak, masyarakat yang menilai. Oke ya. Ya, jadi biar orang semakin yakin kenapa menitipkan anaknya sekolah di sana gitu ya. Jadi apa yang membedakan dengan SMP swasta lain? Satu, kami punya PPST yang kami kelola khusus dengan pelatih-pelatih yang memang ahli di bidangnya. Misalnya kalau sinden kami datangkan memang pelatih sinden dari seniman sinden. Jadi Kediri saja atau mungkin perlu dari luar kota gitu? Enggak, di Kediri ada tokoh-tokoh senior sinden. Ada ya. Ya. Kemudian melahirkan banyak sinden terkenal. Iya. Ini memang perlu dilestarikan ya, karena kalau mendengarkan orang nyinden itu ayam gitu. Suaranya kok bisa gitu ya. Karawitan juga begitu. Kita datangkan yang memang profesional, memang ahli di bidang karawitan. Demikian juga wayang wong. Oh, masih ada ya wayang masih wong? Ada. Jadi wayang yang pemainnya benar-benar orang gitu ya, bukan wayang kulit atau... Bukan, anak-anak. Oh ya, didandani gitu ya. Kemarin setiap tahun kita pentaskan. Kita pentaskan. Wayang wong. Iya, pesertanya wayang juga anak-anak yang seneng wayang wong ini juga. Berarti pakai bahasa Jawa kan? Atau pakai bahasa Jawa. Oh, pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa masih yang murni, wayang wong yang murni, bukan yang sudah kontemporer. Biar anak-anak tahu yang asli. Bahasa Jawa ya. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia kadang aneh gitu ya, wayang wong pakai bahasa Indonesia. Tapi mungkin biar orang-orang dari luar daerah paham juga ya kalau mungkin bahasa Indonesia. Tapi yang di SMP Pawiyatan Daha 1 ini yang pakai bahasa Jawa. Memang ada guru-gurunya juga yang pandai main wayang wong, kayaknya Pak Anang nih. Beberapa guru ya dampingi ikut. Ini Pak Anang pernah main begitu. Juga. Saya. Jadi Gatot Kaca mesti. Beberapa guru juga. Biasanya jadi punokawan dampingi anak-anak. Kalau peran semuanya anak-anak. Oh iya. Tapi kan harus ada skenario. Yang nulis itu siapa? Pakai bahasa Sudah. Jawa kan? Iya, pelatihnya. Oh, ada ya. Ada. Iya. Durasinya berapa lama itu? 2 jam. Oh, panjang juga. Panjang. Ya. Ada musiknya juga. Ada iringannya, gamelan juga itu. Iya, anak-anak yang ngiring. Semua anak-anak. Yang ngiringi musiknya juga anak-anak. Semua anak-anak. Wah, ini perlu ditonton ya kapan-kapan ya. Ya. Karena di eranya sekarang ini ya belum menggelar ini tontonan itu kayaknya belum diperbolehkan sekarang ya. Sebelum jadi pandemi kita pentaskan wayang wong. Jadi itu ada seni tradisi untuk keunggulannya, salah satu pembeda. Yang lainnya tambahkan Bu Satri, seperti yang tadi sampaikan Pancasila, bebas narkoba tadi ya, atau fasilitas yang lainnya dari Pak Anang. Oke. Mau ditambahkan? Tadi terkait yang tadi ada pertanyaan kedua terkait persiapan kita menghadapi pandemi. Di era pandemi itu. Kebetulan saya di Sarpras ini sudah
dikasih tugas mandat untuk mempersiapkan itu, tolong Pak Anang disiapkan untuk anak-anak terkait pandemi. Jadi terkait ini ya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita siapkan mulai dari bilik, mulai dari termogan, mulai WC dan seterusnya itu sudah kita buat seperti itu. Bahkan kemarin kita model kelulusan, anak-anak kelulusan itu tidak harus ke sekolah, cukup mereka WA hasil lulusnya bagaimana, terus kemudian mereka bisa download hasil SKL-nya, ya sudah semuanya sudah kita siapkan. Online, ya. Bahkan kemarin sudah ada diskusi dan ini sudah jalan, setengah tahun kemarin sebenarnya sudah jalan, tapi ternyata bukan setengah tahun ya, setengah tahun sebelum pandemi sudah kita jalankan, ternyata bisa kita pakai di masa pandemi. Jadi guru-guru itu mempersiapkan model video pembelajaran. Jadi video pembelajaran di KBM begitu kita siapkan. Jadi anak waktu di rumah muter sendiri, guru saya kemarin ngomong apa ya, ini. Jadi sudah kita siapkan model begitu. Ternyata cocok juga di masa pandemi. Jadi kita sudah siap untuk itu. Jadi modelnya. Tinggal nanti anak-anak kelas 7 baru kita siapkan sebentar. Anak-anak itu kan sekarang canggih. Kalau main teknologi itu sebentar gitu aja orang tuanya kalah kan. Jadi kita siap untuk menghadapi itu KBM. Tapi untuk masuknya ini tetap diawali dengan tanggal 13 Juli itu tetap ya. Masalah kalendernya, kalendernya tetap 13 Juli. Tapi masalah masuk dan tidak itu nanti tetap nunggu. Belum ada kepastian ya sampai sekarang ya. Tapi kita tetap siap. Obspek apa itu istilahnya, orientasi itu nggak akan ada ya? Ya mungkin kita coba siapkan orientasi apa istilahnya online juga bisa. Contoh tadi ada apa misalnya kalau orientasi contoh ada online? Pertanyaan tadi ini tampilan-tampilan yang sudah ada di SMP Ndoho. Lihat aja di YouTube channelnya Humas SMP Ndoho, mau wayang orang, mau drum band, udah banyak. Jadi itu adalah salah satu bentuk orientasi juga. Jadi sehingga mereka pada saat masuk, wah saya pengen ke ini, gitu langsung begitu. bisa. Jadi gitu. bisa dari melihat itu ya ada gambaran, oh saya pengen ke ini dan akan bisa tahu profilnya lebih lengkap di situ ya malahan ya. Begitu. Ya sekarang kan memang era era internet digital. ya, era digital ya. Jadi dunia dalam genggaman. Oke, baik, itu ya Ibu Ira yang ada di Baluwerti tadi. Kemudian ada Pak Sumardi yang ada di Bandar. Nah, ini yang ditanyakan tentang biaya ini ya. Berapa sih biaya pendaftaran untuk ke SMP Pawetan Das 1? Apakah boleh diangsur dan kapan pendaftarannya ditutup? Oke. Ya, terima kasih. Untuk PPDB di SMP Pawiatan Das 1 dalam segi biaya kita total biaya Rp1.150.000. Itu nanti anak-anak sudah mendapatkan seragam olahraga, mendapatkan atribut, baju batik, dan termasuk SPP bulan Juli. Nah, itu pun dalam pembayaran ini bisa diangsur. Adapun Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ada yang perlu dikomunikasikan, monggo datang ke SMP Pawiatan Das 1 atau melalui kontak person yang sudah kami berikan di itu brosur atau di jalan-jalan kami sudah juga memampangkan nomor HP untuk kontak person para panitia PPDB. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan ke SMP Pawiatan Das 1, perlu diketahui biaya hanya Rp1.150.000 dan itu pun bisa diangsur. Untuk pendaftarannya bisa melalui online atau offline, dalam arti datang langsung ke sekolah. Di sini kebetulan ketua panitianya Pak Joko dan wakilnya Pak Anang nanti mungkin akan bisa memberikan tambahan bagaimana melalui proses online dan bagaimana kalau offline datang langsung ke sekolah. Tetap dibuka ya offline-nya. Tetap dibuka. Ya. Sampai hari ini kita tiap hari buka, bahkan insya Allah besok Sabtu kami juga buka, mulai pukul 8 sampai pukul 1 kita buka. Itu untuk pembiayaan dan Bapak Ibu itu semua bisa diangsur. Jadi kalau ada berita hoak terkait pembayaran, Ibu tidak perlu khawatir, tapi langsung saja tanya ke sekolah kami atau ke kontak person yang sudah kami pampangkan di brosur ataupun di media-media yang lain. Oke, 1.150.000 ya, Bapak, dan ditutup. Penutupan. Penutupannya kapan? Kalau kuota terpenuhi.
Oh, setelah kuota terpenuhi. Secepatnya saja lebih baik. Tapi sebelum tanggal 13 Juli berarti. Ya nanti diupayakan begitu. Oh, tapi kalau begitu. sudah penuh, kalau memang belum kita masih selalu membuka. Iya, ini Makanya masih dibuka terus ya. Paling gampang komunikasi ke sekolah itu paling gampang gitu. Jadi, ya. Jadi tidak usah dengar berita, oh ini gini. Biasa di luaran, mending datang langsung ke sana. Gitu. Jadi, ya. Baik, jadi untuk ini masih dibuka ya Pak Sumardi, kemudian penutupan setelah kuota terpenuhi. Tadi disampaikan kuotanya 9 rombel ya. 9 Satu rombel berapa anak ini? 32. Berarti 288. 288 ya, 288 anak. Sudah ada berapa rombel ini sampai hari ini? Belum Sudah dihitung. lumayan. Sudah lumayan. Iya. Kadang memang menunggu yang ini ya, SMP negeri ya. Mau tidak mau memang kadang seperti itu. Oke, baik. Jadi masih dibuka dan biayanya termasuk ya, ini relatif tapi sangat terjangkau lah dibanding kalau misalnya di SD swasta aja daftar ulang lebih dari ini. Iya. Oke, baik. Itu Pak Sumardi yang ada di Bandar ya. Dan yang lain kalau ingin langsung telepon monggo loh ya di 7785555 atau kalau telepon lewat WhatsApp juga bisa di 08155624444 ya. Nah, untuk Anda yang punya putra-putri yang kelihatannya juga bakat di bidang tari, seni tradisi. Nah, ini satu informasi bisa menjadi pertimbangan yang perlu direkomendasikan ya kalau nanti memilih ke SMP Pawitan Daha, karena nanti pasti di sana akan semakin terasah kan kemampuannya ya, dan bisa menjadi life skill juga ya. Iya. Kalau misalnya Bisa pandai menghasilkan. nyinden gitu ya. Bisa Nah, menghasilkan. bisa dapat dan bisa dapat uang juga dari anak-anak situ. kita ada yang dari awal tidak bisa nyinden. Oh. Tapi setelah keluar dari PPS Tendoho 1, dia nyinden sampai akhirnya bisa menghasilkan uang. Oh, begitu Kata gurunya ya. tinggal dipamer. Jadi kadang mungkin sebenarnya punya bakat tapi belum tahu Belum terasa. belum terasa Belum ya. Iya. Jadi terus kemudian lingkungannya mendukung, akhirnya menjadi muncul ya bakat itu ya. Beberapa anak sudah ikut Iya. wayang itu sudah ada. Begitu. Misalnya zaman saya dulu ada sekolah gitu kan, mungkin saya bisa nyinden. Oke, baik. Ya, sahabat Bonanza, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Yang ingin bergabung masih kami tunggu. Silahkan, mumpung ada Bapak Ibu dari SMP Pawitan Daha 1 yang bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi kita akan jeda dulu ya dengan beberapa pariwara. Jangan kemana-mana, tetap dalam talk show 1 jam bersama SMP Pawitan Daha 1 Kediri.